Shalom semua saudara dalam merayakan perayaan Natal 2022 ini. Sekali lagi saya sampaikan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Di orang dipenuhi Roh Kudus itu akan bernubuat. Dan dalam nyanyian daripada Sakaria. Sakaria ketika tidak percaya terjadi bisu dia saudara. Ya, kenapa banyak orang percaya, orang Kristen yang bisu, tidak berani bersaksi. Tidak ada Roh Kudus karena tidak percaya. Tetapi ketika dia obedient, ketika dia menurut, dia tidak memberi nama lain kepada putranya yang ditetapkan oleh sorga. Namanya adalah Yohanes. Artinya yang telah menerima anugerah. Dan firman Allah mencatat nyanyian pujian daripada Sakaria. Sakaria ini memberikan yaitu pujian yang berkata, Blessed be the Lord God of Israel. Blessed be artinya diberkatilah. Saudaraku, semua orang mengerti konsep tentang diberkati Tuhan. Tetapi memberkati Tuhan seperti yang dilakukan hamba-hamba Tuhan, foreign, tidak asing bagi banyak orang. Tetapi firman Allah mengatakan perayaan Natal ini, mari kita memberkati Tuhan. Bagaimana cara memberkati Tuhan? Bukan cuma memuji Tuhan, tapi perhatikan orang-orang susah, orang-orang miskin, orang asing yang ada di sekitarmu. Dan ketika engkau menyalurkan berkat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan nama Bapakmu yang di sorga. Di dalam pujian daripada Sakaria, dia memberitahu yaitu purpose daripada Yohanes waktu dilahirkan. Setiap bapak harus mengajarkan yaitu tujuan hidup daripada putranya. Tidak semua orang bisa lakukan, hanya as a father. Memberikan visi, memberikan purpose, dan memberikan yaitu vision kepada anaknya. Apa yang harus dia lakukan. Dan dia katakan dia adalah yaitu memberikan jalan bagi sang raja. Dan bukan cuma itu, dia ingatkan bahwa ini adalah janji kepada nenek moyangnya yaitu Abraham. Supaya kita bisa beribadah, supaya hidup dengan benar, dengan penuh kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Bukan cuma hari Minggu, bukan setahun sekali, tetapi setiap saat. Perayaan Natal saya dimulai yaitu ketika saya dilahirkan kembali, malam Natal tahun 79. Wow, sudah 43 tahun yang lalu saudara. Dan itu masih bergetar dalam dada saya. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupku diubahkan. Dan ketika Roh Kudus memenuhi saya, dari seseorang yang pemarah, ya, frustrasi, dan penuh dengan kemarahan, saya diubah menjadi seorang yang penuh dengan sukacita. Sampai teman-teman manggil saya Mr. Happy, saudara ya. Saya diberi nama di Full Gospel, ada seorang teman beri nama saya Asher. Asher artinya happy, berbahagia. Saudara, orang tidak menghubungkan antara God dengan happiness. Tapi Alkitab mencatat bagaimana Maria penuh dengan sukacita. Elizabeth, Yohanes pembaptis yang masih dalam kandungan melonjak kegirangan. Bahkan Sakaria berkata bahwa dia datang untuk melawat kita dari tempat yang maha tinggi. Dan putranya akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tidak ada kebahagiaan dari seorang ayah daripada melihat putranya dipakai oleh Tuhan. This is my prayer. Bahwa semua saudara dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa, Roh Kudus memberikan sukacita, kebenaran, sukacita, damai secara Roh Kudus, and power, dinamis. Itu yang Tuhan janjikan. Dan hidupku berubah ketika Roh Kudus memenuhi hidup saya. Biarlah engkau penuh dengan Roh Kudus, penuh damai sejahtera, kebenaran, sukacita, dan kuasa. God bless you. Have a blessed Christmas. Amin. Halo, puji Tuhan. Saya senang sekali bisa bertemu dengan wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah dan cerah ini Tuhan. Kami percaya kalau kami ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena rancangan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan, supaya kami boleh memuji, menyembah Engkau dan menyenangkan Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ajar kami mengenal isi hati-Mu Tuhan, dan melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari
berada di atas kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya itu semua baik adanya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Kami bersyukur Tuhan buat rencana-Mu yang indah Tuhan. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebab segala pujian dan syukur hanya layak bagi satu nama, Yesus. Segala puji syukur
Kami mau lebih lagi memuji meninggikan nama Engkau. Selalu menari memuliakan nama Raja kita. Sorakan haleluya. Sebab kasih-Nya begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, yang Kau dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untukmu takkan berhenti. Meninggikan nama-Mu selalu, menarik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untukmu takkan berhenti. Meninggikan nama-Mu,
kami mau berikan segalanya hanya bagi Engkau, pemilik kehidupan kami.
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau, Hanya Kau yang layak ku agungkan. hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Benar Tuhan, hanya Engkau saja yang layak ditinggikan. Hanya Engkau saja yang layak diagungkan. Segala pujian syukur kami, bahkan kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sampai di penghujung bulan ini. Kami tahu ini bukan karena kami, tetapi ini karena Tuhan menyertai kehidupan. Kami tahu kekuatan yang kami dapatkan, semuanya Tuhan berasal daripada Tuhan. Kami bertahan sampai pada hari ini. Kami mau memuliakan Engkau. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kiranya Engkau disenangkan. Dan kini saatnya Tuhan, Engkau yang berbicara dan kami yang mendengar. Biarlah firman-Mu masuk di dalam kehidupan kami, masuk di dalam hati kami. Dan kami menjadi orang-orang yang dengar-dengaran, taat akan firman-Mu. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semua, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa ada di rumah sendiri. Seperti
Bang Togab minggu lalu dia bilang pelayanan di mana-mana tentu waktu datang ke rumah sendiri itu lebih happy. Semalam saya rasakan hal yang serupa. Waktu datang ke sini ngeliatin tim musik bernyanyi, senang sekali. Gak tahu kenapa waktu masuk ke ruangan ini rasanya happy banget. Karena terlalu banyak kegiatan pelayanan di luar gereja kemarin. Ini jangan-jangan Tuhan Yesus sudah mau datang yang kedua kali, sudah mulai turun soalnya. Tolong dulu Ji. Kurang kencang. Kalau enggak kau pegang terus lagi. Sudah lost. Ya, terlalu banyak pelayanan di luar. Happy ketemu orang-orang yang baru. Mulai dari tempat yang ber-AC, tidak ber-AC. Mulai dari mimbar yang kecil sampai mimbar yang bisa kelitikin kaki malaikat. Mimbarnya tinggi betul. Saya jadi takut waktu turun nanti hatinya tetap di atas. Jadi tinggi hati. Puji Tuhan tetap rendah hati, haleluya. Ya, senang sekali bisa ada di rumah sendiri. Senang sekali melihat jemaat Tuhan di tempat ini. Karena kita semua adalah jemaat Tuhan yang setia, kita bertahan bahkan sampai di akhir tahun ini kita beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan masih seputaran Natal lah ya. Sebenarnya temanya tentang glorify the King through the church. Tetapi karena ini momen-momen Natal, ada baiknya buat kita untuk mengerti sebenarnya arti Natal. Kadang-kadang kita sudah mengalami lupa ya, atau mengesampingkan arti Natal yang sesungguhnya, arti kelahiran yang sesungguhnya. Kita cuma berlarut-larut di dalam euforia, kita cuma berlarut-larut di dalam ibadah Natal atau bahkan KKR Natal ya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan kebangkitan rohani ya, tetapi sebenarnya yang diperlukan hari-hari ini adalah rasa takut akan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pertahankan dengan taat dan setia. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, itu yang lebih penting. Ya, tetapi hari-hari ini kita lihat banyak sekali dari kita yang asik dengan acara-acara Natal. It's okay, tidak masalah. Saya pun senang sekali bisa ada di dalam acara-acara Natal, terlibat di dalam pelayanan ibadah-ibadah Natal. Senang sekali. Tetapi lebih senang lagi kalau saya berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita merayakan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat itu ada di dalam hati kita. Di dalam hidup kita. Bukan lahir lagi tentang lahir di sana, lahir di sini. Tetapi lahir di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita mau sama-sama belajar. Yang lalu-lalu saya ada sampaikan tentang belajar dari kisah orang Majus. Hari ini kita akan belajar sedikit dari kisah orang Majus. Lalu saya akan bagikan tentang perbedaan antara kekristenan yang zaman dulu ternyata memang sudah ada pembagian. Ya, boleh tolong bantu Koko tampilin PowerPoint yang Koko kasih. Ya, dalam ini aja tolong tampilin Matius 2 ayat 1 sampai 12 dulu, kita baca sama-sama. Dalam Natal ini kita seringkali kehilangan esensinya sebenarnya. Dia lahir ke dunia itu menjadi pembuktian bahwa sungguh dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita umat manusia. Tetapi hari-hari ini kita bisa lihat kekristenan kita akhirnya berlomba-lomba. Dalam artian apa? Aku berlomba-lomba untuk membuktikan cintaku kepada Tuhan. It's okay sebenarnya. Tetapi akhirnya perlombaannya jadi tidak sehat. Karena merasa melayani Tuhan, merasa melakukan panggilannya dalam beribadah, melakukan puasa bahkan atau dalam hal-hal yang lain-lain, akhirnya kita membuktikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita lebih baik, kita lebih mengasihi Tuhan. Padahal sebenarnya kelahiran Yesus itu adalah bukti dari kasih Bapa akan dunia ini. Makanya firman Tuhan bilang begini, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia karuniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk lahir ke dunia, untuk menebus kehidupan kita bagi barang siapa yang percaya kepada dia. Ya enggak.
hari ini kita berlomba-lomba untuk membuktikan aku lebih cinta Tuhan. Aku lebih mengasihi Tuhan daripada kamu. Aku lebih sayang sama Tuhan. Hari ini dengar baik. Yang engkau harus tahu dan sadari makna Natal yang sesungguhnya adalah begitu besar kasih Allah akan diriku dan dirimu. Ini yang perlu kita sadari. Jadi tidak usah kita berlomba-lomba. Oke, kalaupun berlomba-lomba biar Tuhan yang menilai. Kita tidak usah jadi guru. Ya, kita ini sama-sama murid. Kita bukan guru. Kita sama-sama murid, jadi jangan kasih nilai. Biar guru yang kasih nilai. Yang isi nilai rapotmu nanti guru. Seberapa taat engkau, seberapa rajin engkau, seberapa engkau mengasihi dia. Biar nanti dia yang menilai. Kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya lebih suci, lebih rohani, lebih kudus daripada orang lain. Sementara kehidupan rohani setiap kita tidak ada yang tahu. Kapan dia berdoa kita tidak tahu. Kapan dia baca firman kita tidak pernah tahu. Tetapi kita asik untuk menghakimi orang lain. Kita asik untuk menilai satu orang dengan yang lainnya. Dan ada lagi yang memang harus kita sadari. Bahwa sebenarnya Yesus lahir ke dunia itu membawa perubahan. Amin. Perubahan apa yang Tuhan bawa? Yang pertama kita bicara tentang dirinya dan kerajaan sorga. Dia raja. Dia turun ke dunia. Dia ada di posisi yang tinggi. Dia turun ke bawah. Dia merubah posisinya. Ada perubahan yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang dia adalah seorang raja, seharusnya dia lahir disambut dengan hingar-bingar kerajaan. Tetapi apa yang dia dapat? Dia ditolak di mana-mana. Waktu dia mau dilahirkan, semua bilang penuh, di sini enggak bisa. Oh, di sini juga penuh, tidak ada tempat penginapan yang bisa menampung Yusuf dan Maria pada saat dia mau melahirkan Yesus. Dia berubah, ada terjadi perubahan. Harusnya raja ada di kerajaan, ada di kerajaan, tetapi dia lahir di kandang. Nah, Yesus lahir di dalam kehidupan kita supaya kita mengalami perubahan. Dulu kita berasal dari kegelapan. Saat ini waktu Yesus lahir di dalam kehidupan kita, maka kita mengalami terangnya yang ajaib. Kita tidak lagi berasal dari kegelapan, tetapi kita kembali kepada terangnya yang ajaib. Banyak dari kita berpikir bahwa Tuhan akan berubah karena kita. Kita tidak bisa merubah Tuhan. Kita tidak boleh merubah Tuhan. Tuhan itu tetap sama, firman bilang. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Harusnya yang mengalami perubahan adalah dirimu. Kekristenanmu. Imanmu harus mengalami perubahan. Jangan kita paksa, bahkan kadang-kadang kita memaksa orang-orang di sekitar kita untuk mengalami perubahan. Karena kita. Perubahan hanya akan datang dari Tuhan dan oleh diri kita sendiri. Kita ini cuma faktor pendukung aja. Kita ini hanya ibarat kata support system aja yang tidak mempengaruhi banyak dalam perubahan orang lain. Kita ini hanya mendorong saja, tetapi Yesus dia menyatakan dirinya ke dunia, membawa perubahan. Dia lahir di Bethlehem di saat bangsa Israel sedang mengalami penjajahan orang-orang Romawi. Makanya orang Yahudi pada saat itu merindukan terjadinya kemerdekaan lewat kelahiran Yesus. Dan kita seringkali lupa bahwa kita ini sebenarnya bukan cuma merayakan kelahiran saja, tetapi dia sudah mati buat kita sehingga kita mengalami kemerdekaan. Dalam segala hal kita mengalami kemerdekaan. Coba kita lihat dalam Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Waktu Yesus dilahirkan, orang-orang Majus melihat bintang. Ya, melihat bintang itu posisinya di timur. Berarti dia bukan melihat bintang di tempat yang berdekatan dengan Bethlehem. Ya, karena dicatat bahwa perjalanan mereka menempuh kurang lebih 5 sampai 6 bulan perjalanan. Paling kurangnya itu. Lalu mereka itu berasal dari Irak modern. Dari zaman Babilonia itu punya jarak sekitar 800 sampai 1600 km dari tempat mereka menuju ke Bethlehem. Lalu mereka punya tujuan yang jelas.
Dia bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu lahir? Lalu dia bilang, kami sudah melihat bintangnya. Kami datang tujuannya adalah untuk menyembah Yesus. Maka hari ini saya mau ingatkan kita sekali lagi, bahwa kita jangan sampai kehilangan tujuan kita untuk datang kepada Dia. Seringkali kita datang kepada Dia, fokus kita bukan menyembah Dia. Tetapi kita datang kepada Dia, fokus kita mau dapat baik. Kita mau dapat berkat, kita mau dapat pemulihan. It's okay, tidak masalah sama sekali kalau engkau berharap suatu hal yang baik Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Tetapi engkau punya tujuan yang jelas, yaitu engkau datang, engkau mau menyembah Dia. Amin. Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Sebentar, kita lihat. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Berdasarkan narasi ini, banyak tafsir yang akhirnya menjelaskan bahwa orang-orang Majus itu tidak datang 3 orang. Tetapi dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau Alkitab atau dalam kitab-kitab dari negeri timur, itu dicatat orang-orang Majus datang ke Bethlehem itu 12 orang. Tetapi di sini kita bisa lihat, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, dia jadi terkejut. Bahkan bukan cuma Raja Herodes, Yerusalem pun geger. Artinya kedatangan mereka itu memang membawa kejutan buat bangsa Yerusalem pada saat itu. Bangsa Israel, orang-orang Yerusalem pada saat itu. Nah dari sini kita mengerti, oh ternyata bisa jadi, walaupun tidak ada kepastian ya, ini hanya sebatas tafsir. Bisa jadi orang-orang Majus itu memang lebih dari 3 orang. Karena kenapa digambarkan 3 orang? Biasanya oleh karena tafsirnya membawa 3 macam persembahan. Mas, kemenyan, dan mur. Tadi saya coba baca-baca lagi, ternyata kitab di timur mencatat ada 12 orang. Dan itu pun ya kita tidak bisa pastikan karena Alkitab tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah orang Majus. Mereka berkata kepadanya, sebentar. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Nah berdasarkan narasi ini, saya mengklasifikasikan jenis-jenis kekristenan. Yerusalem itu tempat adanya bait Allah. Di situ tempat orang-orang pintar, rohaniawan tingkat tinggi. Kita bilang imam-imam tingkat tinggi, nabi-nabi mungkin ada di sana juga dengan level yang boleh dibilang orang-orang hebat lah levelnya di Yerusalem. Ya, tetapi kita bisa tahu bahwa waktu ditanyakan oleh Raja Herodes kepada imam-imam ahli Taurat bangsa Yahudi itu, bila mana Mesias akan lahir, ternyata pada saat itu sebenarnya Yesusnya sudah lahir. Ngerti enggak? Ini bukan peristiwa di mana Yesus baru benar-benar lahir. Yesus itu sudah lahir. Kalau kita baca nanti dalam Lukas 1 dan 2 kita akan mengerti. Kenapa orang Majus ternyata dicatat bukan sebagai orang yang pertama menemukan Yesus. Yang pertama kali menemukan Yesus itu gembala-gembala domba. Kalau kita lihat bintang timur itu muncul di timur dengan menempuh perjalanan 5-6 bulan paling cepat, otomatis Yesus yang mereka bahas saat ini sudah lahir. Dan minimal usianya 5-6 bulan, minimal. Tetapi kenapa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, waktu itu tidak ngeh. Pada waktu itu mereka tidak melakukan action sedikit pun. Tetapi kenapa harus orang dari timur dengan perjalanan yang begitu jauh, dia menempuh perjalanan dengan resiko yang begitu besar, mereka mencari Yesus. Sementara ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka tahu juga tentang nubuatan. Saya akan klasifikasikan kekristenan masa kini dan masa lalu dengan 2 hal. Yang pertama adalah kekristenan seekers, dan yang kedua adalah kekristenan spekulator. Seekers itu bicara tentang orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan itu digambarkan dengan perjalanan orang Majus. Mereka dicatat sebagai seorang imam. Mereka adalah priest, bahkan dicatat sebagai chief of priest. Chief
of Megos kalau dalam bahasa aslinya, nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini kita akan melihat, oh ternyata imam-imam kepala mereka tahu tentang nubuatan, tetapi mereka cuma sebatas tahu. Kita lihat ayat yang selanjutnya. 1-5, 6-8. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, ini nubuatannya. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ceritanya yang diutus sama Herodes untuk pergi siapa? Orang Majus. Padahal di situ ada imam kepala, ada ahli-ahli Taurat dari bangsa Yahudi, bukan orang Romawi. Orang Yahudi. Tetapi apakah orang-orang Yahudi yang adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu ikut pergi? Tidak. Padahal mereka tahu ada konfirmasi dari nubuatan. Ditegaskan lewat orang-orang Majus yang mempelajari ilmu perbintangan. Kok harus percaya sih sama orang yang tidak percaya kepada Yahweh? Kenapa sih harus percaya sama orang yang dari jauh sana? Oh ternyata latar belakang orang Majus ini bukan orang sembarangan. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa kita harus pada saat itu seharusnya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat harusnya percaya juga sama orang-orang Majus itu. Tapi kita selesaikan dulu ayat bacaan ini. Next. 9-12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Nah, dicatat di sini ya. Jadi orang Majus tidak bertemu dengan Yesus dalam kondisi dia masih bayi. Tetapi di sini dicatat ia melihat anak itu. Bukan bayi lagi. Jadi bukan benar-benar baru lahir. Lalu dibilang lagi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Gambarannya selama ini kalau kita lihat Natalan itu selalu kandang domba. Kalau bayi lahir, Yesus lahir dalam kondisi bayi memang dilahirkan di kandang domba. Tapi ini dicatat bahwa orang Majus menemukan mereka di dalam rumah. Makanya saya mau ingatkan kita sekali lagi supaya kita mengerti hal ini. Kita tidak tersesat dengan drama-drama yang manis sebenarnya yang dipertontonkan di gereja-gereja. Bahwa sebenarnya orang Majus bukan yang pertama. Dan waktu orang Majus bertemu dengan Yesus, posisinya bukan di kandang domba, tetapi di dalam rumah. Di dalam rumah itu. Lalu dibilang lagi. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi. Supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Boleh kalau tolong kembali ke PowerPoint. Kita belajar dari kisah orang Majus ini. Ya. Ada dua pribadi, orang Majus dan Herodes. Ada beberapa kesamaan antara orang Majus dan Herodes. Mereka sama-sama mencari Yesus, tetapi tujuannya berbeda. Orang Majus mencari Yesus dengan tujuan untuk menyembah, merendahkan diri mereka, bahkan meninggikan Yesus. Sama-sama percaya tentang nubuatan. Herodes percaya dengan nubuatan, dia tanya sama imam-imam kepala, tanya sama ahli-ahli Taurat, di mana sih Yesus akan lahir? Karena dia dapat konfirmasi baik dari imam kepala ahli Taurat dan mendengarkan petunjuk daripada orang-orang Majus, maka diutuslah orang Majus untuk mencari Yesus. Tetapi karena mereka punya perbedaan yang sangat signifikan, yaitu tujuannya yang bertemu dengan Yesus, itu yang satu mau menyembah Yesus, yang satu lagi ingin membunuh Yesus. Yang bertemu dengan Yesus pada saat itu hanya orang-orang yang punya tujuan yang benar. Maka hari ini apabila engkau ingin bertemu secara pribadi dengan Yesus, perbaiki tujuanmu mencari Dia. Membunuh itu punya banyak sekali cara. Dengan tingkah laku kita bisa membunuh nama Yesus.
dengan kelakuan kita, dengan tindak tanduk kita, kita bisa membunuh Yesus. Tetapi apabila hidup kita benar, hidup kita baik, maka kita akan hidup untuk mempermuliakan Dia. Dan waktu kita mencari Dia, maka Ia berkenan untuk kita temui. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka engkau akan melihat banyak karya-karya yang ajaib yang Ia akan kerjakan dalam hidupmu. Yang penting tujuanmu benar. Next. Lihat, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Bintang yang mereka lihat di timur itu cuma muncul. Ya, selama ini orang berpikir bahwa ada, waktu bintang itu muncul, bintang itu menuntun dengan cepat. Orang Majus bisa langsung sampai ke Bethlehem dengan cepat. Bintang itu muncul seperti seolah-olah kayak kita ngelihat komet, bintang jatuh. Gitu, sampailah ke Bethlehem. Padahal sebenarnya itu cuma sebatas sign. Hanya sebatas pertanda. Dia cuma lihat, ada bintang. Tetapi bintang itu tidak bergerak menuju ke Bethlehem. Gitu. Cuma mereka percaya bahwa nubuatannya adalah Yesus lahir di Bethlehem. Maka mereka pergi mengarah ke Yerusalem. Mereka bertanya sama orang-orang Yerusalem, di mana sih Bethlehem itu? Jadi bukan karena bintang itu bawa mereka ke Yerusalem, tetapi mereka melihat bintang. Nah, waktu mereka punya tujuan yang benar, maka Tuhan kasih petunjuk. Bintang yang mereka lihat di timur itu muncul sekali lagi, tetapi yang kali ini berbeda. Bukan cuma muncul, tetapi bintang itu bergerak. Bintang itu menjadi petunjuk. Bintang itu jadi GPS-nya. Ayo ke sini loh orang Majus. Pergi loh sampai tepat kepada rumahnya. Dan mereka menemukan Yesus. Kalau engkau punya tujuan yang benar, maka Tuhan akan tuntun kamu sendiri untuk mengalami perjumpaan. Amin. Next, flip. Ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Sebelum kita masuk ke dalam seekers dan spekulator, kita belajar dulu untuk mengerti ini. Yang sebelumnya, flip. Itu. Kata Majus itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya magus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pakai kata magic atau magician. Ya, orang yang buat sihir. Karena orang dari timur Alkitab catat di situ banyak ahli-ahli sihir, ahli-ahli nujum. Makanya dia pakai kata magos yang punya arti astrologers, orang yang mempelajari ilmu-ilmu perbintangan. Dua itu dream interpreter, penerjemah mimpi. Jadi buat kita yang suka pasang togel mungkin cari magos ya, supaya bisa diterjemahkan, ini mimpi apa, nomornya berapa. Nah ini cari magos. Yang ketiga, spiritually advisor atau penasehat spiritual. Ya. Yang keempat itu wise man, orang bijak. Yang kelima artinya itu, ini yang terakhir tetapi yang terpenting. Arti kata magos ini a priest, imam. Seorang imam. Magos atau magus itu punya tugas utama sebagai penasehat raja, officially king advisor. Mereka kemungkinan besar adalah penerus dari Daniel. Ya, bukan Daniel yang dua ini ya, tapi Daniel yang di Babel, yang dibawa ya dari Yehuda pergi ke Babilonia untuk menjadi penasehat raja. Karena Daniel ini juga disebut sebagai a chief of magos. Orang Majus itu berasal dari timur, dari Babilonia, tempat di mana Daniel dulu menjadi penasehat raja. Maka ada kemungkinan bahwa orang-orang Majus yang datang mencari Yesus ini sudah diajar dari semula. Udah percaya dengan pengajaran-pengajaran, dengan nubuatan-nubuatan, lalu dibekali oleh Daniel, lalu udah dibekali lah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus dengan ilmu bintang yang mereka punya. Dalam hal ini, saya mau bilang bahwa orang Majus ini orang yang terpelajar. Orang hebat dengan posisi yang tinggi. Jadi bukan orang sembarangan, orang level atas. Tidak mungkin penasehat raja itu datang hanya 3 orang saja. Otomatis mereka akan datang dikawal. Apalagi mereka bawa persembahan yang banyak. Ada emas, ada mur, ada kemenyan. Dan mereka tidak mungkin berangkat hanya bertiga saja. Pasti ada pengawalan. Makanya itu yang bikin akhirnya Yerusalem jadi geger. Nah ini kita harus mengerti. Nah yang bertemu dengan Yesus ada 3 sih sebenarnya. Yang
jadi apa ya, kayak golongan orang lah. Yang pertama menemukan Yesus itu gembala-gembala. Orang dengan level yang ada di bawah. Yang kedua itu golongan imam. Karena Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kalau kita baca Lukas nanti. Yang ketiga ini adalah golongan atas, yaitu orang-orang Majus. Maka saya ingatkan kita bahwa Yesus sebenarnya itu lahir untuk semua kalangan. Yesus itu lahir untuk semua orang. Baik golongan imam, orang yang sudah percaya, atau orang dari timur sana, orang yang belum percaya, dia lahir untuk semua orang. Baik untuk orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang punya jabatan, atau mungkin cuma golongan-golongan gembala. Maksudnya gembalanya itu bukan seorang gembala gereja, tetapi golongan jenis pekerjaannya itu kelas yang kita bilang menengah ke bawah. Ya kan, kalau misalnya dombanya banyak berarti dia pun orang yang kaya. Tetapi ada golongan-golongan yang dibilang gembalanya, kambing dombanya cuma sedikit. Jadi kelasnya itu ya bisa dibilang menengah ke bawah lah kita bilang. Nah, Yesus lahir itu untuk semua kita yang ada di dalam dunia ini. Maka bertobatlah kita kalau kita membeda-bedakan orang. Bertobatlah gereja yang gerejanya suka kali ngebeda-bedain orang. Oh, bagian depan ini khusus orang-orang yang bawa mobil. Ya. Yang bagian 3 ke belakang itu khusus yang bawa motor tapi motornya 150 cc ke atas. Ya kalau bagian belakang sekali, itu mungkin Grab, Maxim, Gojek. Itu gereja-gereja seperti itu harus bertobat. Karena sebenarnya Yesus lahir untuk semua kalangan, untuk semua golongan. Dan kita harus mengalami pertobatan untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, kita lihat. Ada beberapa fakta yang saya coba gali dan saya dapatkan bahwa orang Majus, tadi saya sudah sampaikan, orang Majus bukanlah yang pertama menjumpai Yesus. Yang kedua, orang Majus berasal dari timur yang merupakan bangsa yang tidak percaya kepada Allah Israel dari Babilonia atau Irak modern. Orang Majus kemungkinan tidak datang hanya bertiga saja, saya juga sudah jelaskan. Yang keempat, orang Majus berasal dari Babilonia, Mesopotamia, region of Seleucia, yang sekarang dikenal sebagai Irak. Tahu Irak ya? Orang Majus menempuh perjalanan 800 sampai 1600 km. Orang Majus membuat Herodes menjadi ketakutan karena jumlah dan tujuan mereka. Waktu orang Herodes mendengar kabar bahwa rajanya orang Yahudi akan dilahirkan dan sudah lahir, dia merasa kepemimpinannya akan tergoncangkan. Jadi dia merasa ketakutan. Yang ketujuh, orang Majus membawa persembahan berupa emas, kemenyan dan mur. Dia tidak memberikan bagian yang sisa dari kehidupan mereka. Tetapi mereka membawa segala hal yang terbaik dari tempat asal mereka untuk mereka berikan kepada Tuhan. Persembahan yang baik itu bukan tentang harta. Kenapa saya bilang bukan tentang harta? Coba kita lihat dalam Matius yang kedua tadi, Lip. Tolong tampilin. Waktu mereka sampai ke dalam rumah. Apa yang duluan dikasih oleh orang Majus? Matius yang kedua ayat yang atas. Ya ini nih. Coba lihat. Apa yang dia kasih terlebih dahulu? Sujud menyembah atau harta benda? Sujud menyembah. Makanya yang terpenting buat kita yang Tuhan rindukan untuk dia dapatkan adalah sujud dan sembahmu kepada dia. Harta itu cuma nomor sekian. Harta itu cuma dinikmati oleh gereja ya, walaupun ini menjadi kebutuhan ya. Tetapi satu hal yang penting adalah bahwa kita mengerti sujud dan sembah kita kepada Tuhan itu numero uno. Nomor 1. Banyak orang yang akhirnya merasa bahwa dia lebih sayang dengan Tuhan karena dia memberikan banyaknya persembahan. Dia support pelayanan gereja dengan ini dan itu. Akhirnya dia merasa dia sudah lebih kapasitasnya daripada orang lain dalam hal mengasihi Tuhan. Padahal orang-orang yang mengasihi Tuhan itu yang utama adalah dia datang untuk sujud menyembah kepada dia. Nah, saya akan masuk ke dalam hal yang akan saya bagikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini tentang seorang seekers atau spekulator yang tadi saya sudah sempat singgung sedikit. Coba kita buka lagi dong, tolong Matius 2 ayat yang keempat. Matius 2 ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka.
di mana Mesias akan dilahirkan. Sampai sini saja. Tadi sudah kasih pandangan sedikit tentang ini. Yerusalem itu tempatnya bait Allah. Kalau dalam pelayanannya, Yesus dicatat melayani, mengajar di rumah-rumah ibadat, itu bukan tentang bait Allah. Tetapi yang dimaksud dengan rumah-rumah ibadat itu, saya sudah bahas beberapa minggu yang lalu, dalam bahasa aslinya pakai sinagoga. Sinagog. Sina itu bertemu, gog itu tempat. Jadi itu yang dibahas tentang Yesus melayani di rumah-rumah ibadat, itu bukan Yesus mengajar di bait Allah yang ada di Yerusalem. Karena bait Allah cuma ada di Yerusalem. Tidak ada di tempat yang lain. Waktu Yesus melakukan pengajarannya, dia mengajar di rumah-rumah ibadat, itu cuma bicara tentang balai-balai pertemuan. Tetapi hari-hari ini, Yesus seharusnya ada di sinagoga, yang artinya gereja. Tetapi pada saat ini kita melihat bagaimana gereja-gereja itu asiknya mengajarkan tentang pemimpin-pemimpin gereja. Mencontohkan tentang pemimpin-pemimpin gereja yang akhirnya Yesus yang seharusnya ditonjolkan oleh gereja yang ada di sinagoga itu mulai mengalami kemudaran. Semuanya tentang hamba-hamba Tuhan jenis-jenis tertentu yang ya bisa dibilang ya cukup aneh sih ya kadang-kadang. Saya bilang kemarin saya ada lihat sebuah kayak orang buat sarkasme lah yang lucu-lucuan. Zaman dulu waktu Yesus lahir, malaikat turun dari sorga ketemu dengan gembala. Gembalanya ketemu Yesus. Tetapi sekarang bukan malaikat yang turun dari sorga, tetapi gembala yang naik ke sorga. Kenapa? Ya ini buat jual-jualan. Yesusnya sudah mulai dikesampingkan supaya kekuasaan dia untuk naik turun surga yang seperti ingus itu. Naik turun. Gampang sekali. Mau naik turun sorga bumi kayaknya udah dapat green card untuk ada di sorga. Seolah-olah dialah yang pegang kunci sorga. Padahal seharusnya di dalam gereja, di dalam kehidupanmu, engkau menghargai, menghormati satu figur yang selalu ada di dalam sinagoga, yang selalu ada di dalam gereja, yang selalu ada di dalam kehidupanmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukan tentang pribadi manusia. Amin. Nah, di Yerusalem itu kumpulan orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tetapi kenapa pada saat Yesus lahir dan sudah lahir pada saat itu, mereka bukanlah orang yang mencari Tuhan. Mereka tahu tentang nubuatan, mereka tahu tentang pengajaran-pengajaran, tetapi mereka bukan jadi orang yang punya iman dan melakukan iman mereka. Ini saya bilang orang-orang itu disebut sebagai orang-orang spekulator yang sukanya cuma berdebat aja tentang ayat. Yang sukanya cuma terlihat rohani. Yang sukanya apa? Yang sukanya cuma mempertontonkan citra diri dia sebagai rohaniawan. Tetapi ternyata apa yang diajarin mereka tidak lakukan. Tapi ternyata apa yang mereka pahami itu tidak benar-benar mereka hidupi. Beda dengan orang Majus. Orang Majus saya golongkan sebagai orang yang disebut sebagai seekers. Makanya dalam Matius yang kedua ayat yang ke-8 kayaknya, Lip. Coba boleh enggak? 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kenapa seekers itu bisa menemukan Tuhan? Karena Tuhan mencintai kita, golongan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia yang ke-29 ayat yang ke-13. Boleh tolong tampilin, Lip. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Dan firman Tuhan juga berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jadi mencari Tuhan itu adalah sesuatu golongan yang memang Tuhan cintai dari kehidupan kita. Bukan tentang orang yang sok asik baca Alkitab. Sok-sok buat status-status rohani.
sok-sok terlihat suci, sok-sok terlihat kudus, tetapi tidak ada buah di dalam imannya. Tidak ada tindakan yang nyata di dalam kehidupannya untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan. Coba kita selidiki hati kita. Kekristenan kita ini kekristenan yang jenis apa sih? Seekers atau spekulator? Yang hanya berangan-angan saja. Yang hanya berimajinasi saja tentang Tuhan. Mungkin kamu pintar. Kalau ditanya ayat ini, oh hafal. Oh itu di situ. Oh kalau misalnya ditanya cerita tentang ini, oh kamu hafal. Tetapi kamu tidak menerapkannya. Kamu tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tolong coba selidiki dirimu. Saya pun akan terus menyelidiki hati kamu. Saya dan istri. Apakah kami sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh menemukan Tuhan? Apakah kami benar-benar menjadi golongan seekers yang dikasihi oleh Tuhan? Atau kami ini cuma orang-orang yang sok-sok ngajar aja, sok-sok memimpin saja, sok-sok menjadi hamba Tuhan saja, sok-sok menjadi suci saja, sok-sok menjadi kudus saja. Jangan-jangan kita nih baru tahu kalau kita ini sebenarnya spekulator. Kita ini cuma ngomong doang, tapi tidak bertindak. Sama kayak imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Waktu ditanya, kapan, di mana Mesias lahir? Ngomong, tahu, tapi tidak nyari. Ayo, yuk, kita mengubah Kristenan kita. Kita sambut dia sebagai Raja dan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengubah pola pandang dan cara kita menjadi seorang Kristen hari-hari ini. Sehingga waktu kita mencari dia berkenan untuk ditemukan. Ulangan 4 ayat 29 firman Tuhan berkata. Ulangan 4 ayat yang ke-29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah ini adalah satu hal yang harus kita mengerti. Kenapa seekers dan apa yang dilakukan seorang pencari Tuhan seharusnya dalam hal ini kita belajar dari orang-orang Majus. Yang pertama dalam Matius yang kedua ayat yang kedua. Boleh? Matius yang kedua. Waktu dia sampai, orang-orang Majus itu sampai di Yerusalem, yang dilakukannya pertama kali adalah dia bertanya-tanya. Iya kan? Coba lihat. Bertanya-tanya di manakah dia. Sama seperti ulangan 4 ayat 29 itu. Orang yang mau mencari Tuhan bertanya. Apa yang engkau tidak mengerti hari ini tentang Tuhan? Apa yang engkau tidak mengerti hari-hari ini tentang kekristenanmu? Bertanya. Maka engkau akan menemukan jawaban itu. Dia sumber segala jawaban yang engkau sampai hari ini mungkin menganggap itu sebagai sebuah misteri. Tetapi bagi Tuhan kita tidak ada yang namanya misteri. Semua dia bukakan dengan begitu jelas. Semua dia ajarkan dengan begitu jelas. Karena bagi dia tidak ada hal yang tersembunyi. Tetapi apakah hari-hari ini kita terus bertanya-tanya? Atau cuma kamu nanya? Apakah engkau hari-hari ini bertanya tentang apa yang kau tidak mengerti tentang hidupmu, tentang kondisimu? Atau engkau tidak bertanya tetapi engkau menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaanmu, atau menyalahkan dirimu, atau menyalahkan keluargamu, atau menyalahkan hal yang lainnya? Ada baiknya kita di dalam setiap situasi kehidupan, engkau bertanya, engkau akan menemukan jawaban. Engkau bertanya, engkau di mana Tuhan? Tuhan pasti akan menjawab, aku Allah Immanuel. Aku menyertai engkau. Selama-lamanya dia akan menunjukkan kasih setianya lewat penyertaan-penyertaannya yang ajaib dalam kehidupanmu. Saat engkau bertanya maka dia akan mempertontonkan kuasa dan kemuliaannya. Amin. Tetapi hari-hari ini kita tidak mau bertanya. Hari-hari ini kita seringkali nanyanya pun salah. Nanyanya sama Google gitu kan. Google, kenapa Yesus? Kenapa Yesus? Atau seringkali kita mungkin bertanya dengan kebingungan-kebingungan kita. Dan nanyanya di status media sosial kita. Kalau punya nomor WA-nya Tuhan tolong bagi.
Tuhan tidak baca status WA-mu. Tetapi apakah engkau datang kepada dia dengan doa kepada dia dan bertanya tentang apa sih sebenarnya kehendak-Mu hari-hari ini Tuhan? Atau kau mau buat status-status WA-mu supaya orang lain tahu tentang apa yang menjadi kebutuhanmu hari-hari ini? Ada yang lucu. Ada teman kami hamba Tuhan di Batam. Dia buat status. Kiranya Tuhan memberkati aku dengan laptop. Mereknya ditulis dengan jelas. Luar biasa. Ya, harapannya mungkin yang baca tergerak untuk belikan laptop. Tapi kan jadinya bukan dari Tuhan itu. Aku bilanglah sama dia, aku reply WA-nya. Bro, kalau mau minta jangan di status WA. Nanti Tuhan kirimnya berupa brosur laptop secara digital. Karena digenapinya pun lewat WA. Ngomong sama Tuhan, tanya sama dia, merek apa sih Tuhan yang bagus untuk aku beli? Oh, itu hal yang sebenarnya tidak begitu penting buat kita. Tetapi di dalam hubungan yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita, itu adalah kehidupan dan hubungan yang detail. Dia mau kita melibatkan dia dalam segala hal. Bahkan untuk hal yang kecil. Bahkan untuk hal yang kecil. Terkadang kita ini mengkotak-kotakkan pikiran kita dan kita menganggap, sudahlah bagian Tuhan yang besar aja. Nanti yang sulit-sulit biar Tuhan. Nanti kalau yang gampang-gampang biar aku. Aku bisa kok. Akan Tuhan kasih aku hikmat. Ya. Tetapi kita bukan hidup sebagai orang percaya, kita tidak hidup oleh hikmat. Tetapi kita hidup oleh karena iman. Amin. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah terlambat menjawab kebutuhan engkau. Tapi apakah hari ini kita bertanya kepada dia? Apakah hari ini kita melibatkan dia di dalam setiap hal yang kita butuhkan hari ini? Terutama di dalam kebingunganmu tentang keadaan hidupmu, tentang keluargamu, tentang pekerjaanmu, tentang perkuliahanmu mungkin, atau tentang sakitmu mungkin. Oh Tuhan, kenapa? Apakah engkau bertanya sama Tuhan? Atau engkau hanya menyala-nyalakan Tuhan? Bertanyanya tapi nyalahin. Nanya sih, kenapa Tuhan? Aku kan sudah baik, aku kan sudah melayani Tuhan, aku kan udah beribadah. Tetapi kenapa aku masih sakit? Kenapa aku masih belum dapat kerja? Kenapa aku belum lulus kuliah? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Pertanyaanmu itu pertanyaan yang menyerang. Coba tanya sama dia. Apa Tuhan yang Tuhan mau? Aku ikut. Ya. Apalagi yang Seekers lakukan? Apalagi yang orang Majus lakukan? Orang Majus itu disebut sebagai orang yang terpelajar. Tadi saya sudah jelaskan ya, astrologers, dream interpreter. Orang yang pintar disebut sebagai orang yang bijak, wise man, orang yang bijak. Nah, pertanyaannya hari ini buat kita semua. Apakah engkau belajar firman Tuhan hari-hari ini? Apakah engkau sama seperti orang Majus yang terus belajar sehingga mereka jadi orang-orang yang terpelajar? Dulu mereka belajar bukanlah dalam tuntunan Yahweh, bukanlah tuntunan Allahnya Israel. Tetapi hari ini kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita belajar dengan jelas dari firman Tuhan. Di minggu yang lalu, Igna udah sampaikan, kita butuh roti hidup. Kita butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah rahasia-rahasia akan terbuka dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita belajar hari ini firman Tuhan? Atau mungkin firman Tuhan itu nantilah kalau misalnya ada yang buat status rohani baru kita baca. Atau nantilah tunggu ada orang yang kirim ke kita tentang santapan-santapan rohani baru kita baca. Enggak. Seorang pencari Tuhan, dia akan mencari dahulu kerajaan Allah. Dan dia akan mencari dahulu kebenarannya. Apa sih kebenaran itu? Yesus. Apa sih kebenaran itu? Firman Tuhan. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Waktu kamu belajar, kamu akan menemukan Yesus. Waktu engkau belajar firman Tuhan, engkau akan mengalami kuasanya. Ini yang harus kita lakukan. Apalagi yang dilakukan oleh seorang pencari Tuhan. Seorang
pencari Tuhan atau saya bilang dengan seekers, dia memperhatikan sekeliling. Kenapa saya bilang memperhatikan sekeliling? Karena mereka melihat bintang. Ya maksudnya bukan nanti setiap malam ngeliatin bintang. Ada enggak bintang ya? Ya kebetulan memang Bu Bintang enggak datang ya. Mungkin ya. Bu Bintang ada di rumah mungkin. Puji Tuhan kalau kayak Meme, El, setiap hari melihat bintang. Kami sudah jarang sekali melihat bintang. Ya kan? Tetapi ngerti enggak maksudnya? Orang Majus itu memperhatikan sekelilingnya. Dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Apakah hari ini hidupmu hanya untuk dirimu sendiri atau engkau memperhatikan sekelilingmu? Orang pencari Tuhan, dia akan mencari dan melihat, memperhatikan sekelilingnya. Oh, dia kayaknya kurang, apa yang bisa kita lakuin ya buat dia? Oh, dia nih hidupnya kayaknya agak sulit nih. Kita bantulah yuk, doakan yuk. Oh, ini ada itu yang kita bisa lakukan. Saya bukan mau bicara tentang saya. Kemarin kami melayani PT Indofood untuk Natalnya. Dan dalam beberapa pertemuan, ternyata ada program dari PT Indofood. Ya, dia bilang mereka mau berbagi super mie. Jadi saya langsung bilang, wah, Dev boleh dong, bagilah ke Koko itu aksi sosialmu. Oh boleh kok, Koko butuh berapa? Saya langsung, siapa-siapa yang boleh dikasih. Kalau gitu bolehlah kasih 20 dus. Ya kok, tapi Intermi ya kok. Intermi itu produk apa lagi? Enggak tahu kan. Saya cuma tahu Inter Milan. Enggak tahu Intermi itu produk apa. Ya udahlah terserah, itu Intermi itu mie yang murah kok enggak tahu ya. Ada apa-apa lah, terserah lah, kita mah diberkati dengan apapun yang sudah bersyukur. Dia bilang, kok aku kasih Koko 20, aku kasih Koko super mie kok. Bukan Intermi, kelasnya agak meningkat. Walaupun bukan Indomie ya. Indomie agak mahal, karena Indomie katanya habis sama anak-anak rock kemarin waktu ibadah. Semua dibawa pulang, luar biasa. Indomie disusun bagus-bagus jadi pohon Natal. Awalnya memang niatnya luar biasa, ngebantuin kan. Begitu dapat sign, ini boleh diambil, tapi jangan diperjualbelikan untuk konsumsi sendiri. Karena ini, itu dibatasi sebenarnya dengan Tupperware yang segini. Tapi Tupperware itu tidak cuma diisi dengan Indomie, tapi dibuka, terus ditumpuk, baru ditutup. Nah kalian bayangkan, harusnya Tupperware-nya segini, waktu dibawa pulang sama Indomie kayak gini. Dijaga-jaga betul. Luar biasa. Ya tapi saya percaya itu dibawa pulang itu untuk memperhatikan sekeliling, percaya. Apalagi kayak Arif, Kowen, Randy, Randy tidak ada, itu untuk dibagi sama Randy. Iya kan? Sandi lebih luar biasa, saking dia memperhatikan sekelilingnya. Indomie yang dia dapatkan, dia taruh di warungnya. Supaya orang-orang di sekelilingnya bisa lihat. Tapi beli. Gitu. Nah lalu dia bilang lagi, kok aku ada dapat lagi nih bantuan katanya. Aku mau kasih tepung. Oh boleh, mau enggak kok? Oh ya jelas mau lah. Walaupun enggak tahu buat apa itu tepung. Yang penting dikasih tepung, kita supply. Pokoknya kasih ke jemaat yang sudah berkeluarga punya anak, kasih Indomie, kasih super mie, kasih tepung. Ya puji Tuhan kalau nanti tepungnya berubah jadi bakwan dan diantar ke gereja. Kalian tahu kan yang buat bakwan siapa ya? Soalnya yang buat bakwan itu informasinya kemarin dapat goodie bag 6. 6 kan Bu? Enggak, sama pacarnya Moses Bu. 6. Belum lagi termasuk Indomie yang dibungkus dari pohon-pohon Natal. Ya kita berdoa dan berharaplah otomatis minimal tepung yang ada di dalam goodie bag itu ada 6 kilo minimal. Itu kalau mau dibuat jadi bakwan, waduh luar biasa. Semua akan menikmati.
Jangankan itu, nanti bakwannya Bu kita pecahkan bersama-sama. 5.000 orang. Woi, janganlah diamini, nanti disuruh pecah enggak jadi 5.000. Ya, apalagi selain memperhatikan sekeliling, apa yang dilakukan oleh pencari Tuhan. The seekers melakukan apa saja untuk mendapatkan jawaban. Kita lihat ya, perjalanan yang mereka tempuh 800 sampai 1.600 km. Perjalanan yang mereka tempuh itu mengandung resiko yang begitu besar. Karena dalam perjalanannya mereka bawa harta. Mereka menempuh perjalanan dengan melewati padang-padang gurun. Otomatis mereka mengalami resiko, mereka menghadapi resiko. Tetapi seorang pencari Tuhan, mereka tidak melihat resiko. Sekalipun resikonya besar, yang mereka lihat adalah kebesaran Tuhan. Karena resiko jenis apapun tidak akan pernah lebih besar dari kemampuan Tuhan untuk membantunya melalui segalanya. Amin. Tetapi hari-hari ini kita lihat kekristenan kita, baru hujan sedikit. Hujan nih, kayaknya minggu depan lah baru gereja. Ya enggak apa-apa kalau masih hidup ya. Saya doakan hidup teruslah, terus pokoknya hidup. Tapi kadang-kadang kita enggak mau menanggung penderitaan karena Tuhan. Ya bukan berarti nanti kalau hujan tetap harus datang, ya enggak seperti itu. Ini hanya contoh kecil resiko yang kita hadapi, basah. Tapi orang Majus, dia menghadapi resiko yang lebih besar. Itu kalau dia tidak menuruti perintah Tuhan dalam mimpinya. Mereka balik ke Herodes. Itu bukan cuma Yesus yang dibunuh, orang Majus pasti mati. Dijamin pasti dibunuh sama Herodes. Untuk menghilangkan bukti-bukti bahwa Yesus sudah pernah lahir. Tetapi Tuhan kita rencananya tidak pernah gagal. Rancangannya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Maka kita harus mengerti. Jadilah Kristen-Kristen yang mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma jadi Kristen-Kristen teoritis. Cuma tahu firman, tapi tidak melakukan firman. Yang cuma tahu hal yang baik, tetapi tidak mau menjadi pelaku kebaikan. Itu kekristenan kita mengalami pergeseran. Saya undang pemusik. Ya, yang paling banyak dapat Indomie silakan duluan. Oh ya, ini. Aduh, luar biasa. Orang-orang yang mencari wajah Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Matius 2 ayat yang ke-9. Tuhan sendiri yang akan tuntun langkah mereka. Tuhan sendiri yang akan mempertontonkan kuasanya, sehingga ia bisa sampai berjumpa dengan Yesus. Tetapi jangan lupa, sebagai seorang pencari Tuhan, engkau tidak cuma sekedar mencari Tuhan, tetapi engkau mencarinya dengan tujuan yang benar. Waktu orang Majus mencari dan mendapatkan, yang ia lakukan pertama kali adalah ia sujud menyembah Tuhan. Apakah Yesus yang telah lahir di Bethlehem itu lahir di dalam hidupmu hari ini? Apakah Yesus yang 2000 tahun yang lalu telah lahir, apakah hari ini ia tetap lahir dan hidup di dalam hidupmu? Dan apakah Yesus yang pernah disembah oleh seorang pencari Tuhan, rombongan pencari Tuhan itu, apakah engkau masih sembah dia hari ini? Tidak ada cara lain untuk memuliakan dia selain menyembah dia. Bukan tentang uang, tetapi tentang hidupmu yang engkau berikan kepada dia. Atau mungkin cuma sekedar lututmu. Apakah hari ini lututmu hanya menopang tubuhmu? Ataukah lututmu kau pakai untuk berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa kepadanya dan bertanya kepadanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Atau lututmu hanya sekedar menopang tubuhmu? Apakah hari-hari ini masih ada doa-doa yang kau panjatkan kepada Tuhan untuk mempermuliakan dia? Selain daripada ngasih list permintaanmu kepada dia. Ataukah kita tanpa kita sadari hari-hari ini,
Kita hanya datang kepada Tuhan, cuman minta bonusnya saja. Tetapi kita tidak cari kerajaannya. Kita tidak cari kebenarannya. Kita tidak mencari wajahnya. Kita tidak cari pribadinya. Apakah hari-hari ini di dalam doa-doa kita cuma berkeluh kesah saja. Dan kita tidak datang untuk menyembah Dia dengan ucapan syukur kita kepadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia telah lahir buat kita. Bersyukurlah kepada Dia, sebab Dia sudah menebus kehidupan kita. Dia membawa perubahan, sehingga kita yang seharusnya binasa, kita diselamatkan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku bawa korban syukurku kepadamu Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur, Bawalah korban syukurmu kepada ke Tuhan. tempat Karena Dia baik. kudus. Jangan pernah menganggap bahwa engkau membawa korban syukurmu karena engkau baik. Yesus Dia Allah yang baik. Yesus Dia Tuhan yang baik. Maka engkau persembahkan hidupmu kepadanya. Persembahkan penyembahanmu kepada Dia. Sebab Dia Allah yang sangat baik. Dan Dia berkenan untuk kita jumpai. Dia berkenan untuk kita temui. Bawalah korban syukurmu kepadanya. Bawalah penyembahanmu kepadanya. Sebab Dia kudus. Sebab Dia layak dipuji. Sebab Dia layak disembah. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini yang meneguhkan langkah kaki kami Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam jalan kehendak-Mu, di dalam jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami GBRI Jambi mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Selamat datang kepada Ibu Pardede. Selamat datang kepada Saudara Joshua, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, selamat datang Ibu dan Saudara. Apabila Ibu dan Saudara Joshua belum memiliki tempat ibadah yang tetap,
Kami mengundang untuk bisa bersama-sama kami beribadah setiap hari Minggu di tempat ini jam 10 pagi dan jam 5 sore. Kita akan memberikan persembahan, kita melihat news minggu ini. Shalom warga kerajaan, selamat datang di Kingdom Celebration GBI Rock Jambi. Bersama saya Deborah, saya newscaster Anda bulan ini. Kingdom Celebration diadakan setiap hari Minggu bertempat di Main Hall GBI Rock Jambi pada jam 10 pagi dan jam 5 sore. Setiap ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Kingdom Messianic atau Komsel diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung dalam komunitas dan bertumbuh bersama. Dapat saksikan tayangan berikut ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Adit atau Pastor Tessa pada nomor telepon berikut ini. Setiap informasi mengenai Kingdom Family dapat diakses melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Aser. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Aser. Call Center GBI Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya. Bisa menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Demikian info sepekan GBI Rock Jambi. Saya Deborah pamit undur diri. Selamat Natal dan Tahun Baru. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Info tambahan, akan diadakan ibadah perayaan Natal pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 di tempat ini jam 6.30. Mari kita ajak tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita untuk sama-sama beribadah pada hari Kamis nanti. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita baca ayat yang ada di belakang amplop persembahan kita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sorak
soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan berdoa syafaat. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Satu hari lagi Engkau beri bagi kami Tuhan. Untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Karena kelahiran-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami, yang memampukan kami untuk kami boleh terus semakin mengasihi Engkau. Kami boleh terus semakin Tuhan mengenal akan pribadi-Mu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah Engkau bagikan bagi kami. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, untuk kami mencari Engkau dengan kesungguhan hati kami. Dengan hati yang tulus Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, hati yang benar-benar ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bukan sekedar Tuhan untuk dilihat orang, bukan sekedar untuk dinilai orang lain, tapi kami boleh benar-benar memiliki kerinduan untuk mencari Engkau Tuhan. Amin. Selidiki setiap hati kami Bapa. Engkau lihat setiap hati kami. Biarlah hati kami boleh terus semakin diperbaharui. Hati kami boleh terus semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya percaya Tuhan yang menopang kami. Kau memberikan kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh terus mencari Engkau. Kau memberikan kami kekuatan untuk kami boleh terus semakin sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu Tuhan. Jangan biarkan ibadah kami menjadi ibadah yang sia-sia. Jangan biarkan kedatangan kami beribadah kepada-Mu menjadi kedatangan yang sia-sia Tuhan. Karena kami hanya mencari kepentingan kami pribadi. Hanya untuk dilihat orang lain Tuhan. Tapi biarlah setiap kerinduan kami Tuhan, kedatangan kami, ibadah kami, semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, Engkau berkati putra-putrinya Tuhan. Dalam pelayanan Engkau memberkati setiap pergumulan hamba-Mu, Engkau yang menopang Tuhan. Engkau yang terus memegang tangan hamba-Mu untuk boleh terus berdiri Tuhan. Menjadi hamba-hamba-Mu yang terus melayani Engkau dalam sisa hidupnya. Kami berdoa untuk setiap pergumulannya, untuk setiap kerinduannya Tuhan, kami berdoa Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menopang hidupnya, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap masalahnya. Engkau yang menopang hamba-Mu Tuhan untuk boleh terus kuat melayani Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan, di mana kami ada saat ini. Kami berdoa Tuhan biarlah ada pemulihan terjadi di gereja-Mu di tempat ini. Saat kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Saat kami memiliki hati yang sungguh-sungguh memandang Engkau, mencari Engkau dengan kesungguhan hati kami, dengan ketulusan hati kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa Allah yang mengalir dalam setiap pribadi kami. Ada kuasa Allah yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami akan melihat perbuatan Allah yang besar, yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Bahkan yang tidak kami doakan sekalipun, Tuhan akan mengerjakan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan yang campur tangan. Kami rindu
lewat setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, lewat date yang ada, semua pertemuan yang ada, itu boleh membangun kami untuk semakin menguatkan iman kami, menguatkan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang pagi hari ini datang beribadah kepadamu Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami, Engkau yang melihat setiap pergumulan kami, Engkau yang melihat setiap jerih lelah kami Tuhan. Kami berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini. Mungkin mereka datang membawa beban yang berat Tuhan. Mungkin mereka datang membawa pergumulan hidup mereka. Kami berdoa Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Mereka yang sedang mengalami masalah, Tuhan yang menopang mereka. Engkau yang memberikan jawaban bagi setiap doa-doa mereka Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan karena Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Ya, Tuhan. Mereka yang mungkin mengalami beban berat Tuhan, mereka mengalami keputusasaan, mungkin mereka mengalami tidak mampu lagi Tuhan untuk menjalani hidup ini. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Saat kami datang kami membawa beban berat, tapi saat kami pulang kami percaya kami membawa jawaban daripada Tuhan. Kami membawa pemulihan, kami merasakan kasih Tuhan. Sukacita Allah penuh atas hidup kami. Damai sejahtera Allah penuh atas hidup kami. Yang memampukan kami untuk melangkah hari ini. Menyelesaikan hari ini, melangkah hari ke depan Tuhan. Dengan roh yang takut akan Tuhan. Kami mampu Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Tapi ada kuasa Allah yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, presiden, wakil presiden yang ada, menteri-menteri yang ada Tuhan, kabinet yang Kau percayakan untuk bekerja di dalamnya. Sampai jajaran yang terendah sekalipun Tuhan yang memberkati. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi setiap pemimpin kami Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau, hati yang benar-benar ingin melayani masyarakat Tuhan. Sehingga setiap tanggung jawab yang mereka pegang Tuhan, itu boleh membawa kebaikan bagi masyarakat yang ada. Kau memberikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan yang baik bagi bangsa kami. Yang bisa menopang bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekeliling kami Bapak. Bahkan bagi sampai ke ujung dunia Tuhan. Kami boleh membawa nama Tuhan. Kami boleh menjadi berkat karena ada kasih Tuhan yang mengalir di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa bagi setiap masyarakat di bangsa kami. Tuhan yang memberkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Provinsi-provinsi yang ada di bangsa kami berdoa. Tuhan yang menopang. Setiap hasil alam yang ada Tuhan, sumber daya alam yang ada, yang Kau berikan dengan berlimpah-limpah di bangsa kami. Biarlah boleh kami pergunakan dengan baik Tuhan, untuk kesejahteraan masyarakat. Tuhan yang memberkati bangsa kami dengan berlimpah-limpah. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang, kami naikkan ucapan syukur kami. Karena Engkau yang layak menerima persembahan kami Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami rindu ada lawatan yang besar terjadi di bangsa kami. Kami akan melihat generasi-generasi Yeremia bangkit di bangsa kami. Membawa nama Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Kami akan melihat ada kuasa Allah yang besar mengalir di bangsa kami Tuhan. Engkau yang menopang bangsa kami di masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang sukar, bahkan ke krisis ekonomi sekalipun. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang hidup. Engkau yang tidak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang memegang bangsa kami dengan tangan kanan-Mu. Dan Engkau yang akan melepaskan bangsa kami dari setiap kesulitan Tuhan. Kami percaya meskipun sekeliling kami mengalami krisis Tuhan. Negara-negara sekeliling kami mengalami krisis ekonomi. Dan mengalami banyak problema. Tapi kami percaya bangsa kami akan menerima pertolongan daripada Tuhan. Bangsa kami akan menerima jamahan Tuhan. Karena Tuhan, setiap orang-orang percaya berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi Provinsi Jambi, Kota Jambi di mana kami ada di tempat ini. Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir bagi setiap masyarakat yang ada di Kota Jambi. Amin.
terutama di mana kami ada di tempat ini Tuhan. Jadikan kami berkat di sekeliling kami Tuhan, dimanapun kami berada. Anak-anak Tuhan menjadi anak-anak terang. Anak-anak Tuhan menjadi berkat. Anak-anak Tuhan membawa dampak bagi sekeliling kami Tuhan. Bukan hanya tentang diri kami sendiri yang diselamatkan, tapi kami mau melihat sekeliling kami juga diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati Tuhan pemerintahan kota kami. Berkati masyarakat yang ada dengan kasih Tuhan. Damai sejahtera Allah mengalir bagi kota kami. Sukacita Allah mengalir bagi kota kami. Tidak ada lagi kejahatan Tuhan. Tidak lagi kebodohan. Tidak ada lagi kriminalitas di kota kami. Karena ada perlindungan Tuhan bagi kota kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Ya Tuhan berkati. Yang ada di bangsa ini. Kami melihat Tuhan bahwa gereja-gerejamu mulai padam. Mereka mulai mementingkan kepentingan gereja mereka sendiri. Mereka melupakan kasih Kristus. Mereka melupakan tujuan awal diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekeliling Tuhan. Kami berdoa, satukan hati kami bagi setiap gereja-gereja Tuhan. Denominasi apapun kami Tuhan. Satukan kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Engkau. Untuk kami boleh saling bergandeng tangan Tuhan. Kami boleh saling merangkul, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendoakan. Untuk kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Warga kerajaan Allah, angkat kedua tanganmu dengan iman. Arahkan pandanganmu kepada Dia. Sebab dari Dialah datang segala hal yang baik dalam kehidupanmu. Sebab firman-Nya berkata, apabila engkau dengan baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu, dan dengan taat dan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka diberkatilah saat engkau datang. Diberkatilah engkau saat engkau pulang. Diberkatilah bakul adonanmu, buah kandunganmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, bahkan seluruh keluarga besarmu diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu pulanglah, bawalah berkat yang daripada Allah Bapa di dalam surga. Dia memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Ia memberi engkau damai sejahtera, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Bahkan janji-janjinya menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermati. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Boleh ambil waktu berdoa dulu.